Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Jemaah zuhur rahimakumullah. Dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada doa yang kita sampaikan. Allahumma khtim ajrana bi husnil khatimah wa la takhtim ajrana bi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah ajal kami dengan sebaik-baik penutupan, dan jangan Engkau tutup ajal kami dengan seburuk-buruk penutupan. Jemaah rahimakumullah, harapan kita adalah bagaimana akhir hayat kita ini adalah husnul khatimah. Dan kita berdoa kepada Allah jangan sampai su'ul khatimah. Bagaimana kita berakhir dalam kehidupan dunia ini dengan sebaik-baik pengakhiran. Dan kita berdoa kepada Allah jangan sampai seburuk-buruk pengakhiran. Banyak kita lihat ada orang yang meninggal dalam kondisi membaca Al-Quran. Ada orang yang meninggal dalam kondisi bertasbih kepada Allah. Ada orang yang meninggal dalam kondisi dalam rangka melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya penutupan akhir hayatnya adalah husnul khatimah. Namun sebaliknya jemaah zuhur rahimakumullah, ada juga manusia yang kita lihat meninggal dalam kondisi sedang bermabuk-mabukkan. Ada juga yang sedang berzina. Ada yang sedang berjudi. Ada yang sedang melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah indikator su'ul khatimah, mati yang buruk. Jemaah zuhur rahimakumullah, maka oleh karena itu bagaimana kita harus mencapai husnul khatimah? Tentu banyak proses yang kita lalui. Banyak tahapan yang mesti kita lakukan agar kita bisa husnul khatimah. Kalau kita tadabburi ayat Al-Quran, minimal ada dua bagaimana cara kita untuk husnul khatimah. Yang pertama kita temukan dalam surah Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati dalam kondisi kecuali dalam beragama Islam. Artinya jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin husnul khatimah, maka bagaimana kita bisa dalam kondisi Islam yang baik, beragama Islam yang sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna. Maka syarat mutlak agar husnul khatimah itu memang dalam kondisi beragama Islam. Agar kita bisa husnul khatimah, memang harus beragama Islam dan melaksanakan ajaran Islam itu sendiri. Karena akhir hayat kita itu intinya adalah menggambarkan bagaimana kondisi hidup kita. Kalau ada orang yang mati dalam membaca Al-Quran, lihat rekam jejak kehidupannya. Mereka akan disibukkan dengan Al-Quran. Mereka akan disibukkan dengan membaca Al-Quran. Hari-hari mereka, lisan-lisan mereka dipenuhi dengan tilawatul Quran. Maka akhirnya mereka husnul khatimah dengan tilawatul Quran. Ada juga orang yang kita lihat rekam jejaknya rajin sholat, rajin berjamaah ke masjid, konsisten dan disiplin dengan waktu sholat berjamaah. Sedih ketika meninggalkan salat berjamaah. Artinya salat berjamaah sudah menjadi darah daging dalam hidupnya. Maka mereka akan akhir hidupnya akan dinampakkan oleh Allah, dia akan dalam kondisi salat ataupun dalam kondisi terbaiknya. Namun sebaliknya jemaah rahimakumullah, perlu kita juga lihat bagaimana kondisi orang yang su'ul khatimah. Bisa saja dia memahami agama ini tidak benar ataupun rusak agamanya. Dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat kepada Allah, melakukan hal yang mungkar. Maka tidak yakin kita bahwa mereka akan husnul khatimah.
Kenapa? Kehidupan mereka saja sudah dihiasi dengan hal-hal yang tidak baik. Maka orang yang biasanya pemabuk dan tidak mau taubat kepada Allah, ketika ada panggilan untuk melakukan kebaikan dia tidak mau, maka bisa saja nanti di akhir hidupnya mereka akan kondisi mabuk atau berjudi. Ada orang yang setiap hari rutinitas kehidupannya lah berjudi, padahal Allah sudah larang tentang judi itu, jauhi judi itu, dia tetap berjudi. Proses kehidupan seperti ini juga tidak membuat dia taubat kepada Allah. Ujungnya adalah bagaimana dia akhir hidupnya juga dalam kondisi seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, kalau ingin husnul khatimah, perbaiki keislaman kita, maksimalkan keislaman kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki amal kita, kuatkan ibadah kita, karena akhir kehidupan kita itu menggambarkan bagaimana kehidupan kita sebelumnya. Yang kedua jamaah rahimakumullah, kita tadabburi dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan hidup dan mati dalam rangka menguji kamu, kata Allah. Siapakah yang terbaik amalnya? Ahsanu amala. Maka jamaah rahimakumullah, kalau ingin husnul khotimah, perbaiki amal kita, lakukan amal-amal istimewa. Bagaimana sejarah menjelaskan kepada kita, ada sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ketika dia masuk masjid, kata Rasulullah, itu ahlul jannah. Besok dia masuk masjid lagi, kata Rasulullah, itu ahlul jannah. Besoknya lagi dia masuk masjid, kata Rasulullah, ahlul jannah. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, apakah dia ahlul jannah? Iya, kata Rasulullah. Boleh saya belajar kepadanya? Belajarlah. Akhirnya ada sahabat yang menginap di rumahnya. Apakah melihat bagaimana amalannya? Rupanya sama saja. Ketika sahabat tahajud, dia tahajud juga. Ketika sholat jamaah, dia sholat jamaah juga. Ketika tilawah, dia tilawatul Quran juga. Akhirnya ketika sudah menginap beberapa hari, sahabat dia bertanya kepada si Fulan, wahai Fulan, kenapa engkau dijamin, kata Rasulullah, masuk surga? Apa amalan istimewamu? Si Fulan tadi menjawab, wahai sahabat Rasulullah, semuanya sama dengan kamu, tidak ada bedanya. Cuma ketika saya mau tidur, saya memaafkan semua kesalahan orang kepada saya. Semua salah orang pada saya hari ini saya maafkan semuanya. Itulah amalan istimewanya. Ahsanu amalannya. Ada sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga dan sudah berbunyi sendalnya di surga. Salah satunya Bilal bin Rabah. Sudah berbunyi, sudah ada bunyi sendalnya di surga. Rupanya apa amalan Bilal bin Rabah? Di antaranya adalah ketika beliau tetap menjaga kesucian dirinya, menjaga wuduknya. Ketika wuduknya batal, disambung lagi. Ketika wuduknya batal, disambung lagi. Itulah amalan terbaiknya. Artinya jamaah rahimakumullah, ada amalan-amalan istimewa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus buat momentum pada diri kita. Apa amalan istimewa kita? Ada orang yang rajin berinfak, ada orang yang rajin berzakat, ada orang yang rajin berpuasa sunat, ada orang yang menunaikan hak kewajiban kepada orang tuanya. Ada yang teristimewa amal pada dirinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya? Allah ciptakan hidup dan mati ini, siapa yang terbaik amalnya? Siapa yang punya amal istimewa? Karena kadang-kala itulah yang membuat dia istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah zuhur rahimakumullah, dua ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana pertama kita hidup dalam kondisi Islam yang benar agar kita mati dalam husnul khatimah. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki amal-amal istimewa sehingga amal istimewa itu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunna minal muntarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا